Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Balik lagi bersama gue Thomas di vlog gue Thomas Vlog. Jadi kali ini gue akan berbagi tips dan trik ke kalian gimana caranya supaya kucing kalian banyak minum. Kenapa sih banyak minum itu penting? Karena kekurangan minum pada kucing itu dapat menyebabkan dehidrasi. Dan kalau udah dehidrasi itu bisa menyebabkan kencing batu, terutama untuk kucing jantan dan bahkan sampai kematian. Nah, tidak semua kucing itu suka minum ya. Ada beberapa kucing yang nggak suka minum, kayak contohnya kucing gue ini si Jojo ini yang jantan. Ini dia kurang suka minum. Kalau si Momo yang betina itu gampang banget, dia suka minum. Tapi kalau Jojo ini gue lihat jarang minum ya. Banyak minum itu sangat penting untuk kucing, terutama untuk kucing-kucing yang makan dry food sebagai makanan pokoknya ya. Kalau misalnya kalian kasihnya pakai wet food atau kayak ikan yang segar, ayam segar, itu nggak masalah. Karena makanan-makanan segar seperti itu udah mengandung moisturizer yang tinggi gitu. Tapi untuk kalian yang ngasih kucingnya itu makan dry food, itu kandungan moisturizernya itu sangat rendah, terutama kalau dry foodnya itu yang tergolong murah atau harganya biasa per kilo itu 20.000. Seperti contohnya beberapa merek. Ini yang gue pakai, yang pernah gue pakai. Ini ada Bolt, terus juga ada Equilibrio. Equilibrio ini sebetulnya bukan golongan yang murah ya, ini termasuk premium juga, tapi yang paling murah di antara yang premium. Terus juga ada ProPen, ini yang gue pakai. Nah, dari semua ini, yang Bolt itu moisturizernya maksimal 10%. Itu maksimal loh. Kenapa dibilang maksimal? Karena setiap produksi dry food mereka akan menghasilkan moisturizer yang berbeda-beda. Jadi mereka nggak bisa memastikan nih berapa persen moisturizer yang akan dibikin maksimal 10%. Itu maksimal ya. Karena bisa aja di bawah 10%, mungkin 8% atau 7% moisturizernya. Dan semakin rendah moisturizernya berarti makanan dry foodnya semakin kering atau kandungan airnya sedikit. Bahkan guys, di Equilibrio aja yang termasuk golongannya premium, ini di sini ada tulisannya moisturizer itu maksimal 10% juga. Ya namanya dry food ya, namanya dry food, makanan kering ya udah pasti moisturizer rendah ya. Maka itu sangat penting untuk kucing-kucing yang makan dry food itu harus minum air. Nah, berikut beberapa cara supaya kucing kalian banyak minum air. Jadi cara pertama adalah kalian harus membuat tempat minum mereka itu seatraktif mungkin gitu ya. Jadi harus semenarik mungkin. Entah dengan kalian belikan pancuran atau dengan, pokoknya kalau menurut gue sih harus air yang mengalir ya. Kenapa air yang mengalir? Karena gemercik dari suara air itu akan mengattract kucing-kucing untuk datang gitu. Jadi pada saat mereka datang, mereka penasaran dan akhirnya mereka minum gitu. Lagi pada makan. Nah, gue pribadi udah nyoba ngasih mereka. Jadi dulu karena si Jojo ini kan kurang minum, jadi gue pakai kayak tempat aluminium, stainless steel, tempat minum stainless steel. Jadi setiap hari airnya gue ganti gitu. Tapi si Jojo minumnya dikit, yang ada malah stainless steelnya itu kayak ditendang-tendang sama Jojo gitu kan, akhirnya airnya tumpah. Jadi airnya habis, tapi habisnya bukan karena diminum tapi karena tumpah. Makanya gue mikir gimana caranya, akhirnya ya udah gue ganti pakai pancuran, pakai air mancur. Nah pada saat gue ganti pakai air mancur, airnya nggak tumpah. Udah gitu gue ngisi airnya itu seminggu sekali. Jadi kita nggak perlu worry untuk kalau airnya itu bakal kotor, karena di pancuran itu ada saringannya. Yang pasti kalian harus maintain ya, ganti saringannya ya, ngebersihin saringannya. Jadi kalau udah kotor saringannya, kalian harus ganti dengan yang baru gitu kan. Nah semenjak gue pakai air mancur, si Jojo jadi suka minum, dia jadi penasaran. Jadi ada suara gemercik, dia datang dan dia main airnya sedikit terus dia minum gitu. Jadi gimana caranya kita harus buat dia semenarik mungkin gitu supaya kucing-kucing kita tertarik untuk datang. Cara kedua adalah dengan cara memberikan wet food. Namanya aja udah wet food ya, makanan basah. Berarti pasti kandungan moisturizernya tinggi. Dan rata-rata wet food itu moisturizernya kira-kira 80% ya. Ini kayak gue contohnya, gue di sini pakai Carefood Super Cat yang kitten, baby kitten. Kenapa gue pakai yang ini? Karena kandungan airnya itu sangat tinggi dan makanannya sangat cair. Nah, jadi pemberian, kalau buat gue pribadi ya, pemberian wet food itu sebetulnya bukan untuk makanan pokok mereka. Pemberian wet food, jadi protein mereka tetap didapat dari dry food, itu makanan pokok mereka. Nah, pemberian wet food ini hanya berfungsi untuk menambah moisturizer untuk mereka. Jadi
sebisa mungkin mencari wet food yang kandungan airnya tinggi dan gampang dicerna oleh mereka gitu. Jadi setiap hari biasanya gue kasih wet food, satu hari itu 3 sendok untuk mereka bertiga. Itu memang sedikit sih, cuman ya that's enough gitu. Tapi kalau gue ngasih wet foodnya itu dicampurkan dengan air. Jadi airnya gue banyakin, nah dicampur wet food. Jadi tujuan wet food, pemberian wet food ini sebetulnya untuk hanya menambahkan cita rasa amis aja di air itu supaya mereka minum. Jadi mereka minum sembari makan. Nah kalau kalian memberikan wet food untuk makanan pokok, sebetulnya menurut gue agak kurang ya, karena pertama kandungan protein di wet food itu sangat rendah. Di sini cuma 11%. Paling tinggi itu sebetulnya ada live cat itu 14%, tapi itu pun menurut gue masih kurang. Karena kalau kita lihat di dry food itu kan proteinnya tinggi-tinggi ya. Kayak contohnya Propen Kitten yang gue pakai ini 43%. Ini kucing udah pasti gendut kalau makan ini. Terus juga kayak Bolt aja yang murah proteinnya itu 28%. Jadi kalau kalian untuk makanan pokok wet food itu menurut gue agak kurang. Jadi wet food itu khusus untuk moisturizer kucingnya. Nah, yang ketiga adalah dengan cara mencampurkan dry food dengan air. Sedikit air ya, sedikit air lah, nggak usah terlalu banyak. Tapi cara ini menurut gue banyak yang kurang efisien dan kurang efektif. Gue pernah nyoba, tidak semua kucing suka. Karena kenapa? Kalau namanya dry food itu kan aromanya tidak sekuat wet food, ya kan? Nah, kalian bayangin dry food itu aromanya tidak terlalu kuat, udah gitu dicampurkan dengan air yang pastinya akan menghilangkan aroma tersebut, mengurangi, tapi karena aromanya tidak terlalu kuat, yang ada malah aromanya jadi hilang gitu karena dicampurkan dengan air. Dan tidak semua kucing suka, ya kan? Nah, kecuali kalau kucing-kucing yang kitten itu mungkin masih bisa, tapi kalau kucing yang adult yang udah terbiasa dengan makan dry food, pada saat kalian campurkan air ke dalam dry food itu jadi kurang menarik, baunya itu nggak ada gitu, jadi mereka kurang tertarik untuk makan. Dan juga kalau udah kecampur air, biasa dry food itu nggak awet, nggak bisa lama ya, karena ya aromanya udah hilang, jadi kayak udah masuk angin gitu loh. Cara yang terakhir, sebetulnya ini bukan cara sih, ini lebih ke tips and trick ya yang terakhir ini. Kalau misalnya menurut kalian beli air pancuran itu kemahalan karena memang harganya itu agak lumayan kan. Terus kalau misalnya wet food juga kalian jarang kasih dan kemahalan juga menurut kalian. Kalau dikasih tiap hari kan wet food harus tiap hari ya. At least sedikit buat nambah moisturizer. Kalau menurut kalian kemahalan. Terus juga kalau misalnya ngasih dry food dengan air itu menurut kalian kurang efektif. Cara terakhir itu ya ngasih minum seperti biasa. Tapi ada tips and tricksnya. Jadi untuk kalau kalian pengen ngasih minum kucing dengan cara ya taruh di tempat minumnya, tempat minum biasa. Tips and tricksnya adalah tempat minum itu jangan yang terlalu dalam, karena naluri mereka pada saat mereka minum, mereka itu harus dalam posisi tetap siaga. Jadi tempat minum itu harus ceper supaya mereka bisa siaga, mantau kanan kiri mereka ada yang nyerang atau enggak gitu. Kalau kalian kasih tempat minum yang dalam, mau nggak mau kepala mereka masuk ke dalam dan mereka nggak bisa mantau kanan kiri mereka. Makanya kucing jadi was-was pada saat minum gitu. Terus juga aduh Olaf, kamu basah, kamu kencing ya? Olaf sayang, Olaf kencing, sana basah. Terus untuk tempat minumnya ceper, terus juga untuk tempat minumnya itu sendiri jangan dari bahan yang bisa memantulkan wajah mereka, seperti contohnya stainless steel. Kalau stainless steel itu lebih bagus untuk tempat makan ya. Kalau tempat minum jangan, karena apa? Karena kucing nggak suka ngaca. Jadi mereka nggak suka lihat wajah mereka, pantulan wajah mereka sendiri di air gitu. Jadi kalau bisa pakainya yang kaca aja yang ada warna, entah beling yang warnanya putih atau yang beling warna hitam. Pokoknya jangan sampai yang bisa mantulin wajah mereka di air tersebut gitu. Untuk plastik juga tidak disarankan. Kenapa? Karena bisa mengeluarkan zat-zat yang tidak baik dari plastiknya itu sendiri. Jadi memang paling bagus untuk tempat minum itu sebetulnya beling ya, kaca, piring gitu. Tapi yang pasti jangan yang memantulkan. Ya teman-teman semuanya, cat lovers, itu dia semuanya tips and trick gimana caranya sih supaya kucing kita banyak minum ya. Ingat, minum itu penting bukan cuma buat kita tapi buat kucing juga, supaya menjauhkan mereka dari penyakit-penyakit, nggak kencing batu, terutama untuk yang jantan ya. Thank you for watching my videos. Please like, subscribe, comment, and share, and don't forget to watch my next videos.
Bye bye. Bye bye. Bye bye.